Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron. Saya dari Desa Compreng, Kecamatan Widang. Saya jauh ke sini karena ingin bertanya kepada Gus Mukhlason tentang pengalaman saya yang saya alami. Saya mengikuti channel Gus Mukhlason dari YouTube atas saran teman saya. Saya pelajari dan saya amalkan. Di saat saya ngening cipto, saya dapat perintah untuk menjalankan wasilah Rasulullah. Yang kedua, saya disuruh membagusi lelakon kepribadian saya. Setelah itu saya belajar dan mengamalkan kholwat. Berbagai kejadian termasuk saya dimasukkan Allah di alam mukasyafah, bertemu aulia, para nabi dan rasul, dan salah satunya yang paling berkesan saya bertemu Rasulullah. Saya ingat pesan dari Gus Mukhlason di YouTube. Saya bertanya kepada Rasulullah, apakah benar ilmu hakikat yang disampaikan Gus Mukhlason itu benar adanya? Dan baginda Rasul menjawab benar. Dan baginda Rasul menyampaikan, dulu di zaman saya juga menyampaikan hal yang sama apa yang kamu ikuti. Dan Rasulullah memberikan saya perintah untuk mengikuti pelajaran hakikat untuk mencapai kesempurnaan. Kurang lebih seperti itu. Dan saya melakukan kholwat, tepatnya di malam bulan Ramadan, malam 23. Saya berjumpa, ya maaf Gus ya, ini agak sensitif mungkin. Saya bertemu Allah dan berkata, aku iki Allah, la ilaha illa ana. Setelah itu berpesan, teliti, awasi, bakal tak dudohno siji persiji sing nang jero awakku. Maaf Gus, ini pertanyaan agak sensitif. Yang pertama, di dalam kepala itu ada lantai yang bersinar terang. Dan Allah duduk di singgasana. Di belakang Allah itu ada pohon. Saya meyakini itu pohon arsi, yang daunnya itu seperti kepingan uang koin. Dan di setiap kepingan itu ada tertulis takdir setiap makhluk hidup di seluruh alam semesta ini. Dan di sebelah kanan itu ada Rasulullah yang bersinar terang wajahnya. Dan di belakang Rasulullah itu ada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Di sebelah kiri lantai itu ada para rasul, para nabi dan para kekasih Allah. Setelah itu lantai itu kalau di tubuh itu menjurus ke leher, itu sampai ke dada. Itu tangga yang sangat bercahaya, dan alam semesta ini ada di dada sebelah kanan. Dan sebelah kiri itu ada Allah yang berkholwat. Terus di belakangnya ada 4 orang, dan di belakangnya itu banyak orang yang semua itu mengucapkan Allah, Allah, Allah tiada henti. Dan pusatnya di hati. Saya ditunjukkan sampai sekarang pun itu kitab suci Al-Quran yang terbuka dan bersinar terang. Huruf pertama yang saya lihat itu wawu. Setelah itu agak samar-samar, saya enggak tahu seterusnya. Dan di tengah perut itu ada taman bunga, taman yang sangat indah sekali. Dan di belakangnya ada masjid yang megah luar biasa. Di sisi kanan atas itu ada cahaya rembulan. Di sebelah kanan itu ada cahaya matahari yang sangat terang benderang. Dan di sebelah perut bawah kanan itu ada ruang kosong menuju ruang kosong atau angkasa yang kosong. Dan di bawah pusar
di atas kemaluan itu ada gunung yang sangat megah. Saya itu sering ditunjukkan gambar Gus, tapi tidak tahu artinya. Dan yang saya tanyakan, apakah benar pengalaman yang saya lakukan melalui kholwat dan lain sebagainya? Karena saya tanya-tanya itu setiap orang pribadinya berbeda-beda. Jikalau memang benar, alhamdulillah. Jikalau salah, mohon Gus Mukhlason luruskan. Dan yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya? Kalau saya melakukan sholat syariat, saya bisa setidaknya konsisten di atas 70%. Tetapi di luar sholat saya kesulitan. Mungkin di musyahadah saya hanya beberapa detik itu aja. Kurang lebih itu Gus. Saya mohon maaf apabila kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kon nggih, iki sing terakhir nggih. Salah nggih, kula nggih kerja sami-sami makar yo. Ketika saat seseorang itu diperjalankan Allah untuk menghadap dan bertemu Allah, itu disebut salikin, salik. Tapi kalau sudah sampai kehadiran Allah, itu disebut wasilin atau muradin. Lah, sebelum sampai pada Allah, berbagai cara Allah memproses hambanya, termasuk jenengan wau dibukakanlah alam mukasafah, di mana tempat gaibnya makhluk. Saya katakan gaibnya makhluk. Surga itu makhluk, Ares juga makhluk. Para kekasih Allah, para nabi, rasul, ya makhluk. Di zaman era kita kan kita nggak menangi dah secara alam muhadoroh kasunyatan nih ya. Bisa jadi Allah mempertemukan jenengan ketika suluk itu terhadap makhluk-makhluk yang ada di alam mukasafah atau kegaiban makhluk. Apakah itu benar? Benar. Saya wajib membenarkan karena tidak ada yang bisa membuat cerita lakon atau perilaku kecuali Allah. Urusan abah yang tadinya jenengan sedikit jenengan singgung atas mauidhah yang dulu-dulu, memang Pak saya pernah mengatakan tentang masalah apa ajaran dinut tauhid ini yang kami sampaikan. Jikalau di antara jenengan ketika suluk atau ketika kholwat itu bertemu Rasul, tanya, betulkah apa yang kusampaikan itu Rasulullah dulu juga menyampaikan? Jikalau Rasulullah mengatakan tidak, itu pola gawe ne klason, langsung tak tutup, gak katik ngaji, gak taek-taekan. Ngono kan? Yes tuh, memang. Mengapa saya berani mengatakan itu? Pertama, aku nggak ingin coron jenengan itu ada pemaksaan untuk mengikutinya. Nggak ingin. Yang kedua, untuk menambah satu keyakinan. Memang betul. Yang terakhir, mengapa saya berani mengatakan itu? Qur'annya ada. Tolong dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Aku Muhammad, kata Allah, tidak pernah mengutus utusan sebelummu kecuali harus menyampaikan risalah yang inti iki.
Apa? Maksud la ilaha illa ana. Lah sebelum ana kan anta, sebelum anta huwa, sebelum huwa Allah. Jangkeplah la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Dzikir jahri, dzikir sirri, sirul asrar, fana'u dzikri pun lengkap. Penak Pak gak ngajiku ning omah iku anggite piye? Enak ning omah kelon terus iso. Coba tinggal kerja ngeten iki. Nek dalu ngene iki kula ngaji, mulai garwa iku wis turu, kate tak gugah ya mesake. Masalahe mari mimiki anake. Mosok pake arepe melok mimi. Lah, mesake. Pun kula tinggal subuh. Pun tinggal tilem, garwa tani. Kula tilem, lho gak sida. Mengke jam 7 kula bangun siap-siap berangkat kerja. Loh, kapan? Kapan gaene kok anake wis 8. Sulapan. Ya nyengit-nyengit lah, Pak. Lah ya. Nek kemanten anyar ngeten iki sik penak mawon, tapi coba nek wis di anak siji loro, singit-singit. Anak yang kedua, ketiga, keempat iku anak nyolong. Gaene nyolong. Ngoten. Pun Bapak Ibu hadirin rahimahullah, terus benar. Jenengan dipertemukan terhadap makhluk, cuman pesan saya ngeten, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Al-Baqarah 256. Sampai cekel sing rapet fungsine dzikir sirul asrar, biar tidak kesima tertipu di dalam makhluk-makhluk itu. Sebab iblis pun juga pernah menemui terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kalimat aku iki Allah. Nyun sewu, tondo kalau itu bertemu Allah, la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hati sampai itu sudah tidak ada pengakuan kewujudan makhluk dalam hati. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Nomor 2, dalam hati sampean itu memancarkan cahaya kalam sing isine kalam innani anallah. Niki kalam. Lah wong saliyane Gusti Allah wis enek, berarti sing ada hanya Allah. Yaitu tadi ucapan innani anallah. Yang ketiga, tatmainul qulub, ati sampean iku selalu damai. Allah katakan dalam surah Yunus ayat 6263, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah yang dikatakan sebagai kekasih Allah, karena sudah bertemu pada Allah, mereka itu tidak mudah hatinya ada rasa khawatir, rasa gelisah, apalagi rasa takut. Karena apa? Karena apa mungkin Gusti Allah niku khawatir? Lah gak mungkin toh. Gusti Allah iku takut, gelisah, mboten wonten. Niku tondo sing nomor 3. Tondo berikute jenengan kalih kula niki dideleh di makom nopo? Makom khos ataukah khawasul khawas? Kalau makom khos, gendeng sak dohiri sampean, jadab sak dohiri. Ruh dan akal dicabut Allah, akhirnya gong lewang-lewung terus menerus sampean. Ditakoki, Mas Pak tekon ndi sampean? Jenengan jawabnya mboten dugi pasar, jawab sampean sapiku mana telu. Sambung mboten? Pertanyaan sampai jawaban mboten sambung. Tapi jikalau jenengan diletakkan di khawasul khawas, beda. Akal isih nyambung, tapi ati iki mboten sambung kalih dunya. Ati iki sambungi mung dateng Gusti Allah. Akhirnya dapatlah sifat
sidik tablek fatonah aman amanah. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Ketika aku sudah diletakkan Allah di posisi ini, tolong dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 99, ayat yang terakhir. Hatta ya'tiyakal yakin. Ini Rasulullah ditanya, jawabnya apa? Udah, sampai mati pegang itu. Berarti nyembah mung datang Gusti Allah iki pegang sampai datangnya kematian. Makom makrifat, peganglah sampai jenengan kali kula secara dohir ikut dimatikan oleh Allah.